Nama saya Suryana Sumantri, sudah lama di Unpas, jadi pensiunan dari PNS, terakhir dari Unpad, jadi pensiun tahun 2014. Oke, kita bicara mau tidak mau, kalau kita bicara perilaku itu tentunya yang ada kaitannya dengan manusia. Ada kaitannya juga dengan perilaku hewan. Ada kaitannya juga dengan perilaku tanaman, tumbuh-tumbuhan. Itu punya perilaku itu. Karena dari kecil jadi gede, berbuah, berbunga, berbuah, terus rontok dan sebagainya. Itu dalam bahasa yang lain disebut dengan perilaku. Mungkin juga kalau pohon-pohon dijaili, dia akan menjaili kita juga begitu, secara tidak disadari. Kalau pohon tidak kita siram, dia akan jahil, matilah udah duluan begitu. Itu dalam artian perilaku tumbuh-tumbuhan tanaman. Kalau binatang juga demikian. Kalau kita pulang ke rumah, terus kita punya binatang peliharaan yang betul-betul dirawat, pasti dia akan nyambut. Malah saya lihat video terakhir seorang yang masuk rumah sakit, orang tua begitu. Di luar rumah sakit, di pintu masuknya ada seekor anjing yang nunggu tuannya keluar. Tiap hari di situ terus, sampai suatu ketika memang tuannya keluar, tahu berapa lama, itu gembira sekali tuh. Padahal itu seorang anjing, itu perilaku, begitu setianya nunggu tuannya. Ada lagi yang dulu kan, ada berapa di Jepang ada, di Inggris ada, di Scotland itu, sampai ada patungnya begitu. Itu ada kaitan dengan perilaku hewan, itu dengan manusia gitu ya, bagaimana interaksinya. Tetapi di antara mereka juga kita bisa lihat bagaimana perilaku dari hewan-hewan, termasuk cari jodoh, lalu juga misalnya yang memelihara telur sampai dia jadi anak-anak itu biasanya yang jantan, itu perilaku yang biasanya muncul dan secara instingtif. Itu kita kesampingan dulu. Yang di dalam judul kuliah kita perilaku organisasi, kita bicara masalah manusia di dalam organisasi. Bukan organisasinya yang berperilaku. Seringkali ada yang mengatakan, Pak, organisasinya perilakunya bagaimana? Ya tergantung siapa orang di dalamnya begitu. Jadi banyak perilaku muncul. Misalnya sering orang mengatakan ini organisasinya organisasi seperti ini, perilakunya ya tuh. Sepertinya orang-orang gitu, yang menggerakkan organisasi itu dan anggota-anggotanya yang berperilaku seperti itu. Banyak tuh. Ada organisasi yang baik-baik, lurus gitu, ada yang menyimpang, ada yang keputusan organisasi garis keras. Malah sekarang dimunculkan organisasi teroris semacam itu. Sampai ada negara juga itu organisasi gitu. Ini negara teroris di dunia gitu. Ini organisasi teroris dan sebagainya. Jadi teman-teman tentunya dari TNI sudah paham begitu mengenai organisasi-organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manusia yang ada di dalam organisasi. Itu individu. Jadi kita semua adalah individu. Saya seorang individu. Anda semua seorang individu, baik ibu maupun laki-laki, baik dosen maupun bukan dosen. Ada yang di dunia perbankan, ada yang di kementerian, ada yang di dunia pendidikan semacam itu. Mungkin juga ada yang masih belum bekerja, boleh-boleh saja. Jadi perilakunya kalau di dalam organisasi masing-masing tentunya harus ikut
pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam organisasi. Karena kita ada di dalam organisasi. Jadi kalau kita adalah warga Indonesia, kita harus ikut dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Malah kalau keluar dari situ bisa-bisa dicabut kewarganegaranya sehingga kita tidak punya warga negara. Ada tuh yang seperti itu, luntang-lantung kemana-mana tanpa punya identitas warga negara mana, karena dicabut. Seperti itu. Jadi kalau kita berada di dalam negeri mesti begini, kalau kita berada di luar negeri mesti begitu. Jadi tentunya ikut, apalagi kita sudah dari sejak berdirinya Indonesia, sebelum berdirinya Indonesia sudah ditetapkan bahwa Pancasila adalah tidak sekedar lambang, tetapi sesuatu filosofi yang harus diikuti oleh semua rakyat Indonesia. Siapapun. Malah setiap organisasi harus berdasarkan Undang-Undang 45 dan Pancasila, semacam itu. Kalau tidak, itu tidak bisa, tidak akan diakui keorganisasiannya. Oke, itu. Dan kalau kita di luar negeri pun kita harus bicara seperti orang Indonesia benar-benar. Tapi ada juga dia orang Indonesia di luar negeri justru menjelek-jelekan Indonesia. Ada itu. Yang mungkin dari Indonesia beliau ini melarikan diri. Ada yang model begitu. Tapi mengaku warga negara Indonesia. Malah kalau kita di luar negeri misalnya ada yang menjelekkan Indonesia, rasanya marah sekali begitu. Jadi itu individu. Nah sekarang kita bicara terus mengerucut kepada di dalam organisasi. Organisasi itu macam-macam. Ada organisasi pemerintahan, sudah mungkin di kementerian-kementerian di pemerintah, lalu juga di provinsi, lalu juga di kabupaten dan sebagainya. Yang nanti para pegawainya disebut ASN, kalau dulu PNS. Ada yang organisasi di sektor bisnis, ada organisasi juga atau perusahaan-perusahaan milik pemerintah, BUMN, termasuk dunia perbankan yang milik pemerintah. Lalu juga ada swasta, betul-betul swasta begitu. Itu dibagi-bagi semua, punya karakteristikanya sendiri. Ada organisasi kemasyarakatan, ada organisasi sosial, ada di bidang keolahragaan, dan tidak lupa juga yaitu organisasi di bidang pertahanan. TNI, Matra Darat, Laut, Udara, termasuk di situ juga nanti kita bicarakan mengenai khusus Polri begitu. Semuanya itu organisasi. Begitu Anda ada di dalam organisasi, kita semua ada di dalam organisasi, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam organisasi. Itu salah satu. Sehingga bisa saja disebut kita harus komitmen dengan organisasi di mana kita berada. Kalau tidak memiliki komitmen tersebut, ya silahkan keluar. Malah kalau tidak mengajukan keluar, dikeluarkan. Bisa dengan hormat, bisa dengan tidak hormat. Karena sudah mencederai nilai-nilai luhur dari organisasi begitu. Jadi kembali itu semuanya manusia. Nah sekarang kita bicara individu, lebih dalam lagi. Kita bicara mengenai model perilaku pada tingkat individu. Pada diri kita semua. Diri saya, diri Anda sebagai mahasiswa begitu. Terserah dari organisasi apa. Misalnya sekarang kita sedang
dalam perkuliahan. Tentunya organisasinya nanti kita semua harus berada di lingkungan organisasi Universitas Pasundan program studi doktor manajemen. Kita tidak bicara organisasi anak, tapi di sini saya pun walaupun sudah pensiun, tetapi karena berada di organisasi Unpas harus ikut. Walaupun kadang-kadang suka keliru begitu. Jadi Unpadnya masih ke bawah-bawah begitu. Sampai ada yang bilang, Pak, sanes Unpad, Unpas. Oh iya Pak. Nah semacam itu. Tapi itu wajar begitu. Karena saya 44 tahun di Unpad, tidak kemana-mana. Nah di awal-awal begitu membantu Unpas suka keliru. Oke, jadi perilaku individu kita bicara sekarang. Tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalam diri kita sendiri. Makanya disebut individu, yang ada di individu. Ya kita akan sampaikan beberapa saja, walaupun faktor-faktor yang ada di dalam diri kita itu sebetulnya banyak sekali, malah dikatakan tidak terhitung. Apalagi manusia itu seringkali disebut misteri, malah ada teori mengatakan manusia itu adalah kotak hitam, the black box, kotak hitam. Luarnya hitam, dalamnya hitam, kita nggak tahu isinya seperti apa. Itu yang disebut manusia. Jadi misteri. Jadi yang paling mengetahui siapa itu manusia tentunya Maha Pencipta. Yang menciptakan kita hadir di bumi ini, di jagat raya ini. Tetapi kita dari disiplin ini, begitu perilaku, kita mencoba membukakan sedikit demi sedikit, tetapi tidak akan semuanya secara sempurna terbuka. Kita hanya diberi tahu sedikit saja mengenai diri kita sendiri. Yang selebihnya kita tidak tahu. Jadi kalau kita ditanya siapa Anda, itu jawabannya hanya sedikit sekali. Karena kita nggak tahu siapa kita. Jadi kita coba ungkapkan berdasarkan teori perilaku, khususnya teori psikologi begitu. Perilaku yang tampak itu, yang sehari-hari kita lihat, kita perhatikan, kita observasi, kita rasakan, kita pikirkan, wah, kenapa dia berperilaku seperti itu? Ternyata bahwa ada sesuatu, ada faktor-faktor yang merangsang individu sehingga akan keluar dalam bentuk perilaku nanti sebagai jawaban terhadap rangsang. Itu kalau dalam bahasa ilmu perilaku, teorinya adalah stimulus organisme respon. Jadi ada stimulus dari luar, merangsang organisme itu individu, lalu akan bereaksi dalam bentuk perilaku, itu yang disebut dengan respon. Nanti kita bicara seperti itu, tapi kita sekarang bicara perilakunya, itu responnya. Kita kembali ke sini, misalnya di dalam dunia pekerjaan, A dan B. A mengerjakan sesuatu, sama juga B mengerjakan sesuatu. Dua-duanya rajin benar, semangat semua, betul-betul mencapai prestasi kerja yang bagus, selalu dengan standar begitu. Tapi faktor-faktor yang mendorongnya bisa beda. Perilaku yang muncul sama, faktor yang mendorongnya bisa beda. Jadi stimulusnya bisa beda. Dan di dalamnya juga beda, keluarnya sama dengan yang A dan B sama persis, tetapi itu dasarnya bisa beda.
Nah sekarang kita balik. Stimulusnya sama, lalu juga orangnya sama, gitu ya. Perilakunya bisa tidak sama. Jadi seperti aneh begitu ya. Individunya sama, jeroannya sama, tetapi kok keluarannya beda. Begitu. Ini ada sesuatu, makanya itu yang bisa disebut dengan misteri. Kenapa begitu? Ya, ada orang bekerja dengan tenang, tidak banyak bicara, tekun sekali. Tapi ada orang yang bekerjanya seolah-olah ini saya menonjolkan diri, begitu. Hasilnya bisa-bisa sama. Tapi cara kerjanya bisa beda. Mungkin faktor-faktornya yang merangsang dirinya berbeda. Gitu. Hasil kerjanya sama, tetapi tampilannya bisa beda. Tampilan kerjanya dalam bekerjanya bisa beda. Nah ini yang akan kita telusuri nanti kalau kita preteli, karena kita masih sifat umum. Nah sekarang kita ke individu. Kita memiliki persepsi. Dan persepsi itu nanti memang berpengaruh ke individu. Jadi kalau kita bicara kita lah begitu. Persepsi Anda mengenai, jadi kalau persepsi biasanya mengenai atau tentang. Jadi ada kata berikutnya. Persepsi mengenai, bisa juga nanti persepsi tentang. Nah ini bisa kita ke tempat Anda sendiri. Persepsi Anda mengenai tempat kerja Anda. Biasanya jawabannya bagaimana? Persepsi Anda mengenai tempat kerja Anda, jawabannya bagaimana? Mungkin ada yang bisa jawab? Satu contoh saja. Tempat kerjanya nyaman, mungkin Prof. Terus, nyaman. Lalu prestasi organisasinya bagaimana? Baik. Baik, gitu kan. Kalau menghadapi masalah, tempat kita kerja bagaimana? Ya bisa saja organisasi bisa memecahkan masalah dengan baik sampai nanti bisa dengan kalimat-kalimat atau dengan kata-kata saja baik. Oh organisasi saya organisasi yang berhasil, bisa kan semacam itu. Oh ternyata dalam masa pandemi ini organisasi saya bisa bertahan walaupun kenaikannya tidak terlalu kelihatan tapi bisa bertahan, tidak sampai rontok. Oh organisasi saya ternyata rontok karena banyak organisasi yang tidak ada lagi begitu. Namanya ada tapi tidak ada pergerakan di situ. Rontok. Ada yang bertahan. Malah ada yang oke, kalau gitu kita ubah sekarang. Yang tadinya bergerak di bidang apa, sekarang bergerak di bidang yang lain yang kira-kira sesuai untuk masa pandemi ini. Banyak yang mengubah. Supaya apa? Minimal bisa bertahan. Dengan teknologi canggih sekarang, bisa saja terjadi seperti itu. Malah itu diharuskan sekarang berubah. Misalnya rumah makan sekarang harus berubah, tidak menerima pengunjung untuk makan di sana, tetapi boleh pesan makanan dikirim nanti online, gitu. Untuk menghindari kerumunan manusia. Berubah itu jadi. Termasuk ini ngajar juga sekarang. Mestinya yang dari Medan kan ke Bandung. Dari Cirebon, dari Jakarta kan ke Bandung kan. Saya juga di Bandung mesti ke Jalan Turangga begitu. Tapi karena masa ini dibenarkan, diharuskan, malah dibuka peluang-peluang untuk belajar dari tempat sendiri. Dari rumah masing-masing. Malah ada bisa saja belajar sambil di mobil, bisa. Malah sekarang Anda bisa belajar tinggal di Jakarta,
tetapi Anda hari ini kuliahnya dari Surabaya, bisa, karena kebetulan sedang di Surabaya, begitu. Boleh, semuanya dibenarkan begitu. Hanya saja memang tidak tatap muka secara fisik langsung dalam satu ruangan kelas, begitu. Jadi sekarang kelasnya melebar jauh. Malah saya beberapa waktu ngujinya bukan di Bandung, ngujinya di luar negeri, ujian terbuka. Semacam itu. Kalau dulu nggak bisa, Bapak mesti hadir. Kalau tidak bisa ya udah, tidak hadir, tidak nguji, ya udah. Kalau sekarang bisa nguji. Kalau saya tanyakan, boleh apa caranya tidak bawa atau enggak? Pakai jas lengkap saja, Pak. Oke, pakai jas lengkap saja, semacam itu. Jadi sebagian ada di ruangan, saya dan teman saya di luar negeri, teman saya dari luar kota, nguji dalam satu ruangan yang beda dimensinya. Jadi ada layar menampilkan saya dan teman dari luar gitu, dan di ruangan di situ tanya jawab lancar. Tak begitu nanti silakan Ibu dan Bapak istirahat dulu. Sudah tersedia itu untuk disantap, ya oke lah. Saya nyantap apa begitu ya. Oke, sama-sama udah. Kalau begitu saya siapkan juga begitu. Kalau udah tahu bahwa tidak di tempat, saya siapkan ada minum, ada sekarang juga disiapkan minuman. Sendiri aja menyiapkan dulu, kalau perlu nanti. Itu jadi persepsi mengenai tadi ada baik, menyenangkan, begitu nyaman, berhasil, berprestasi. Dan ingat bahwa persepsi, katakan sekarang kita ambil dari satu ini saja. Kita aja lah. Anda mahasiswa. Bagaimana persepsi Anda mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen angkatannya ini mengenai program studi Doktor Ilmu Manajemen di Unpas? Saya tanya mengenai persepsi Anda. Apakah jawabannya akan sama? Kira-kira bisa jawab, silahkan. Apakah jawabannya akan sama? Persepsinya sama semua? Akan beda. Berbeda, Prof. Berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena masing-masing punya penilaian tersendiri. Iya, betul. Punya pandangan tersendiri. Tapi kenapa seringkali muncul ini dari pihak orang-orang tertentu, mari kita samakan persepsi. Kalau menurut saya itu ada sesuatu yang keliru. Mestinya silahkan Anda mengajukan persepsi masing-masing. Dari sekian banyak itu, mari kita analisis sehingga hasil persepsi dari semua ini menjadi sesuatu yang berharga untuk organisasi di mana kita berada. Jadi lebih hebat gitu. Kalau hanya dari satu sudut pandangannya kan cuma itu aja. Ya, kalau tidak ada perdebatan, tapi kalau berbeda-beda pandangan bisa debat. Adu argumentasi, oh iya kalau begitu program studi doktor manajemen di Unpas tuh begini nih jadinya begitu. Dari semua pendapat yang ada. Jadi hasilnya akan jauh lebih baik. Kenapa demikian? Saya kurang tahu alasannya, bisa macam-macam. Atau memang supaya tidak usah diperdebatkan lagi, pokoknya nurut ya gini. Ini kalau dari bahasa ilmu perilaku. Malah kita akan mendapatkan banyak masukan. Sebagai pemimpin di situ, pimpinan akan dapat banyak masukan dari persepsi semua anggota mengenai organisasi di mana kita berada. Dan itu untuk nanti, untuk langkah ke depan. Perubahan-perubahan, pengambilan keputusan. Oh kalau begitu, ternyata ada yang berpendapat
persepsinya kurang bagus begitu ya. Kurang bagusnya di mana dalam hal ini? Nah, itu diambil semua. Didiskusikan nanti. Kita harus begini nanti berdasarkan persepsi dari semua mahasiswa yang sekarang begitu. Jadi ada perubahan ke arah yang lebih bagus. Itu persepsi. Dan itu pasti berpengaruh ke dalam diri kita dan nanti akan memunculkan perilaku tertentu. Jadi kalau kita memiliki persepsi yang tidak bagus mengenai organisasi tertentu, termasuk organisasi kita sendiri, perilaku kita itu mungkin tidak komitmen lagi. Nah, buat apa saya ada di sini? Kalaupun ada ya udahlah, ikut-ikutan aja lah. Sehingga nanti kita betul bekerjanya tidak sepenuh hati. Kalau saya seringkali mengatakan, kalau Anda memiliki persepsi yang tidak bagus mengenai tempat kerja Anda, jangan memaksakan Anda di situ. Coba cari tempat kerja yang sesuai dengan persepsi yang Anda inginkan. Dan mengatakan, ya kalau saya keluar nanti susah cari kerja lagi. Nah, itu seperti itu jawabannya. Sehingga nanti di individunya nanti dalam kinerjanya dia tidak sekomit dengan yang lain, tidak sekuat mampunya bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga bekerjanya asal kerja saja, gugur kewajiban begitu. Karena persepsinya nggak bagus mengenai organisasi sendiri di mana dia berada. Ada pengaruh betul gitu ya. Dan itu ditanyanya nanti betul-betul ke dalam diri sendiri, bagaimana persepsi Anda. Jangan dibagus-baguskan sesuai dengan keinginan organisasi. Bukan begitu. Kenyataannya yang sebenarnya. Oke, itu persepsi. Sikap. Ada yang bisa menjawab sikap itu apa? Silakan. Pengertian sikap, ada yang bisa menjelaskan? Aksi atau tindakan, Prof, yang kita lakukan terhadap permasalahan yang ada. Apa tadi? Tindakan? Tindakan atau aksi yang dilakukan oleh seorang individu menghadapi permasalahan yang ada di sekelilingnya. Oke. Apakah itu sudah keluar dalam bentuk perilaku? Karena tadi ada tindakan. Bisa jadi tindakan yang dia lakukan sesuai dengan perilaku dia yang biasanya, Prof. Jadi terkadang ada kalau yang memang perilakunya itu emosional, yang mungkin menghadapi satu permasalahan yang dia tidak suka, dia akan emosional. Tapi terhadap permasalahan yang sama, kalau perilaku dia itu misalkan sifatnya kalem, ya dia akan tetap dengan kalemnya itu perilakunya, Prof. Ya. Oke, ya sudah ada benarnya, tetapi perlu dirumuskan lebih baik begitu. Jadi pada dasarnya sikap di dalam diri individu masih belum berbentuk tindakan, tetapi predisposisi untuk memunculkan suatu tindakan tertentu. Gitu. Malah sikap itu perilaku, bukan. Memang nanti akan jadi perilaku begitu, akan jadi tindakan, akan jadi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang karena dia punya sikap tertentu. Ini dalam bahasa perilaku. Tapi kalau dalam bahasa awam seringkali petugas dari Balai Sudirman untuk pengecekan makanan. Jadi itu sikap itu seperti itu. Kita ambil contoh. Kalau tadi persepsi itu kan baik, nyaman, senang, bahagia, berprestasi, maju terus. Nah, sekarang kalau sikap itu
kata keduanya setelah sikap, kalau tadi kan persepsi mengenai, persepsi tentang. Kalau sikap itu tadi Anda sudah mengatakan, sikap terhadap. Ya beda kan? Saya bersikap tertentu terhadap organisasi di mana saya berada. Dan sikap ini jawabannya nanti adalah kalau terhadap sikap terhadap organisasi tertentu, organisasi X. Sikap saya terhadap organisasi X negatif atau positif. Bisa juga banyaknya negatif daripada positif. Nah, banyaknya positif, negatifnya sedikit. Nah, bisa seperti itu. Jadi kalau sikap itu selalu diikuti dengan kata terhadap. Dan baterainya jadi sikap jawabannya sikap terhadap organisasi X tadi saya katakan negatif. Jadi kalau saya diminta untuk ikut serta dalam organisasi tersebut, pasti saya nggak mau karena sikap saya negatif. Bisa-bisa saya mengatakan hal-hal yang tidak bagus. Terus tadi ada orang Indonesia di luar negeri yang menjelek-jelekan Indonesia. Menjelek-jelekan Indonesia itu adalah perilaku. Artinya apa? Dia memiliki sikap yang negatif terhadap Indonesia. Tapi kalau kita jengkel mendengarkan itu, artinya kita memiliki sikap positif terhadap Indonesia. Jadi kalau sikap Anda terhadap tempat Anda kerja negatif, nah pasti perilaku Anda itu tidak akan tercermin dalam bentuk perilaku yang nggak bagus. Malah bisa menjelek-jelekan tadi perusahaan kita sendiri di luar. Wah memanglah perusahaan di mana saya bekerjanya ampun. Kita dituntut kerja keras macam-macam tapi gajinya dikit. Nah semua itu udah sikapnya udah negatif itu. Artinya apa? Kalau dalam bahasa yang lain, kita belum mensyukuri nikmatnya berada di dalam organisasi, berada di dalam lingkungan yang ada organisasi yang lain. Jadi kalau bisa saya simpulkan sementara begitu, Anda sekolah ngambil S3 di program Doktor Ilmu Manajemen Unpas, artinya Anda memiliki sikap yang positif terhadap Doktor Ilmu Manajemen Unpas begitu. Ya, bisa seperti itu. Positif sekali ya belum mungkin saja tidak, tapi positif. Positif yang sekalinya ada sebetulnya begitu. Tapi saya tidak bisa masuk ke situ begitu. Tapi kalau Anda memiliki sikap yang negatif terhadap program Doktor Ilmu Manajemen di tempat yang lain, di universitas yang lain, pasti Anda tidak akan melamar ke sana. Jadi melamar, membicarakan, lalu juga aktivitas-aktivitas yang lain, kerja semangat, dan sebagainya. Karena apa? Itu sikap yang positif. Misalnya sekarang saya punya teman disuruh kerja sebagai dosen. Dosen kan salah satu tugasnya adalah mengajar. Disuruh mengajar nggak mau. Seminggu sekali nggak mau. Oke lah kalau gitu saya tawarkan 2 minggu sekali. Nggak mau.
sok atuh 3 minggu sekali. Jadi anak sehari, hari Sabtu 3 sesi dari pukul 8 sampai pukul katakan pukul 2 atau pukul 3. Nggak mau. Nih yang terakhir, sekaliguslah sebulan sekali anak datang ke kampus ngajar hari Sabtu dari pagi sampai sebelum maghrib 4 sesi. Jadi lunas tuh. Sekaligus tetap tidak mau. Setelah ditelusuri, sikap dosen tersebut negatif terhadap fakultas. Ya kalau negatif kenapa ada di situ? Mundur dong kata saya. Lalu saya katakan, ajukanlah permohonan untuk mengundurkan diri. Nggak mau, suruh mundur nggak mau. Jadi dia tidak bekerja, bayangkan. Udah lapor ke pimpinan, begini, nggak boleh. Nggak boleh dikeluarkan. Ya susah lah kalau nggak boleh dikeluarkan. Ya tunggu pensiun. Baru setelah pensiun tidak ada. Jadi gajinya diambil tiap bulan, tapi kerjanya sama sekali nggak ada. Dia tinggal di Jakarta. Bayangkan sekian tahun lama sekali itu tidak pernah ngajar. Kenapa? Karena sikapnya negatif. Cuma sayangnya begitu. Dia tahu begitu. Nah kalau sikap negatif udah keluar. Buat apa ada di situ? Ini contoh yang bagus begitu. Karena banyak teman-teman yang resign dari pekerjaannya. Ya karena sikap terhadap pekerjaannya negatif. Buat apa saya di sini? Saya tidak betah. Kan kalaupun pekerjaannya nggak enak begitu. Itu lebih bagus. Mundur dengan terhormat gitu. Oh kita hargai, kalau ini enggak. Ini salah satu contoh yang ada yang saya alami sendiri. Karena saya yang menanyakan sok sebulan sekali, sebulan 4 kali, sampai ke sebulan 4 kali. Kan seminggu sekali nggak bisa, karena dia oke lah Jakarta lah jauh. 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 1 bulan sekali, tapi 4 sesi semacam. Disuruh untuk kalau gitu, sok atuh ajukan surat permohonan untuk keluar, nggak mau. Jadi mau apa? Nah, pada sikapnya udah negatif. Yang nggak tahu lah, itu urusan beliau, misteri begitu. Jadi sikap itu terhadap, nah oke. Jadi itu akan berpengaruh kepada individu. Jadi persepsi sikap akan berpengaruh terhadap individu. Persepsi mengenai, dan ini dekat sekali hubungannya. Malah seringkali sikap didasari oleh persepsi tertentu juga. Kalau persepsi mengenai organisasi kurang bagus, wah ini mah organisasi yang melempem gini-gini, sikapnya akan cenderung ke arah negatif nanti. Gitu. Tapi kalau persepsi mengenai organisasi dia tempat kerjanya bagus, wah ini organisasi yang bagus, berprestasi, selalu unggul, menghargai karyawannya, sikap akan positif. Nah, gitu. Jadi urutannya dekat sekali. Lalu yang ketiga adalah nilai. Nilai itu yang selalu dibawa oleh diri kita sendiri, individu, di mana kita berada. Yang nanti ada kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Kita punya nilai tersendiri. Tetapi organisasi pun nanti punya nilai tersendiri. Yang semestinya kita harus menyesuaikan dengan nilai organisasi di mana diri kita berada. Jadi ada beberapa nilai individu, sementara dikurangi, kalau bisa didiamkan begitu, disimpan dulu baik-baik, jangan muncul. Dan nilai-nilai yang ada kaitannya dengan organisasi, ikut. Malah mungkin ada nilai-nilai yang beda sekali dengan nilai individu, Anda harus ikut nilai itu, karena Anda berada dalam organisasi ini. Dan nilai itu memberi warna tersebut. Dan itu diturunkan
dari leluhur kita, orang tua kita, begitu. Punya nilai tersendiri. Misalnya kawan-kawan dari daerah Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung itu berbeda-beda budayanya dan itu punya nilai-nilai yang bisa berbeda. Oh, nilai ini begitu yang dijunjung benar-benar. Tapi kalau budaya misalnya budaya di Pasundan, karena Anda di Pasundan, beda lagi nanti nilai Pasundan dengan nilai Kasundaannya. Malah dari paguyuban Pasundan yang cabang Sumatera Utara, ketuanya itu bukan orang Sunda. Orang Minang yang lama di Medan, tapi dia betul-betul dipercayai. Jadi nyundanya ada, walaupun di dalam bahasanya agak berbeda, tapi bisa seperti itu. Kan nilai-nilai Sundanya udah kuat tertanam di dalam dirinya. Dia adalah lulusan S3 dari Universitas Pasundan. Mungkin karena di Pasundan dia betul-betul merasa seperti Sunda. Makanya dipercayakan menjadi ketua paguyuban Sumatera Utara. Mungkin dari Sumatera Utara Anda tahu siapa. Itu murid saya sendiri. Dan nilai ini akan berpengaruh kepada individu. Misalnya sekarang ini, nilai keluarga yang selalu dalam bekerja harus tercapai standar dengan prestasi yang tinggi. Nanti di dalam kerja itu akan seperti itu. Walaupun dunia kerjanya tidak menuntut prestasi yang tinggi, yang penting Anda hadir, kerja, cukup. Tapi kalau nilai keluarganya seperti itu, selalu harus bekerja dengan baik, mencapai standar tinggi, dan dia akan menerapkan itu di tempat kerja. Malah nantinya seringkali oleh teman-temannya disebut, kamu tuh kerja jangan sok hebat begini-begini, biasa-biasa aja lah. Toh gaji kamu dengan saya kan sama. Saya bekerja seadanya, kamu bekerja mati-matian seperti itu, toh gajinya sama. Nah itu, dan itu pernah tercetus tuh. Percuma lah kamu kerja semangat tinggi, rajin begitu. Pangkat kita sama, gaji juga sama lah, relatif sama. Apalagi tanggungan kita juga sama, udah. Saya dengan kerja yang penting saya hadir, pulangnya gini, soal kerja tidaknya nggak ada masalah, begitu. Ya gitu semacam. Kenapa? Karena dia sudah punya nilai tersendiri di dalam dunia kerja. Jadi bayangkan kalau ada organisasi yang tidak menentukan nilai yang tinggi, prestasi yang tinggi, pencapaiannya di dalam kerja, dia punya nilai yang selalu harus berprestasi. Wah itu dalam tanda kutip ya kasihan juga, tidak ada tempat. Bekerja dengan sebaik-baiknya disebut sok jago, sok pinter. Ya. Malah kalau ketemu temen udah bekerja dengan bagus gini-gini, ya segininya udah cukup lah. Kenapa mesti bekerja? Nah, segini aja udah alhamdulillah udah cukup. Ya, gitu. Itu yang perlu kita pikirkan baik-baik. Mungkin beda ya dengan teman-teman yang dari lingkungan TNI itu bekerja itu betul-betul ada standarnya, ada SOP-nya. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jauh berbeda dengan yang bekerja apa adanya. Yang bergerak di perguruan tinggi juga seperti itu. Malah dituntut kalau ingin naik pangkat mesti gini. Kalau Anda ingin cepat 2 tahun sekali naik pangkat silahkan, boleh asal nilai kumnya tercapai. Sampai sekarang ada mesti jurnal internasional. Nanti juga Anda harus siap-siap dengan jurnal internasional gitu. Karena dituntut itu sekarang. Ada teman yang tinggal nunggu ujian terbuka, nunggu
jurnalnya dipublish dulu, yang jurnal internasional itu bisa berbulan-bulan nunggu. Malah ada yang nunggu sampai 1 tahun lebih hanya untuk ujian terbuka. Tertutupnya udah. Jadi mulai dari sekarang siapkan, begitu, jangan sampai ketika mau ujian sidang tertunda lagi begitu. Sayang waktu begitu. Misalnya ada penelitian-penelitian yang kecil, ada kaitannya dengan disertasi Anda, oh ini bagus sekali, masukkan ke jurnal internasional. Sehingga punya nilai tersendiri nanti. Karena dituntut nilai yang seperti itu, kita tingkatkan nilai kita. Jadi bekerja tidak asal saja. Jadi nanti silakan tingkatkan standar-standar Anda untuk pencapaian nilai yang tinggi, berprestasi yang bagus untuk menyelesaikan program doktornya di Unpas. Jadi jangan asal selesai. Yang penting mah selesailah, udah cukup. Nah, enggak, tapi mesti ada sesuatu yang bisa diraih lebih tinggi. Semangat tinggi. Kalau bisa Anda dari kelas ini menjadi nomor 1 untuk kelasnya. Karena kemarin ada yang laporan, alhamdulillah Pak, saya menjadi lulusan terbaik di tingkat doktor di Unpas. Setelah itu cum laude dengan penghargaan yang bagus. Jadi jangan hanya B saja, tapi A, betul-betul A yang bagus. Ya, jadi nilai pun akan berpengaruh terhadap diri kita. Lalu kita lanjutkan emosi. Tadi ada peserta yang bicara mengenai emosi. Nah, kita bicara sekarang. Emosi itu seringkali juga disebut perasaan, ada di dalam diri kita. Yang satu lagi bukan berseberangan, tapi yang satu lagi selain emosi disebutkan adalah pikiran. Pikiran dan perasaan. Nah, itu ya. Pikiran ada kaitannya dengan masalah dalam tanda kutip secara fisik otak. Kalau perasaan ada kaitannya dengan di daerah dada. Nah, emosi ini bisa macam-macam. Misalnya sedih, itu emosi. Gembira, bahagia, senang, jengkel, marah-marah, itu emosi. Disayami atau bertolak belakang. Gitu. Jadi emosi itu memang akan berpengaruh kepada individu di dalam bekerja. Coba bayangkan, kalau anak sedang bekerja, tapi dalam kondisi emosinya meninggi, pasti ganggu tuh kepada pekerjaan. Kalau emosinya sedang marah-marah, ya ganggu. Pekerjaan jadi tidak bagus. Tapi kalau emosinya yang ada kaitannya dengan sedih, ya, ngeluh terus begitu. Itu sedang bekerja, pasti bekerjanya tidak tak. Enggak, tapi santai aja. Mungkin sampai ngelamun, tapi bekerja. Nah, semacam itu. Jadi emosi itu akan berpengaruh kepada kinerja diri kita. Jadi ada pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan emosi perasaan yang tinggi. Misalnya sekarang contohnya pemusik, penyanyi, mereka yang bergerak di bidang seni, tari misalnya, ya, itu emosinya yang jalan tuh, perasaannya jalan. Sekarang kalau nari terus kita pakai pikiran, kita jalankan, narinya kacau. Kalau sedang nari, perasaannya yang kita mainkan.
Nah, dalam kehidupan berumah tangga misalnya antara suami dan istri, untuk waktu-waktu tertentu dalam keadaan intim, jangan pakai pikiran, perasaan yang kita pakai. Supaya betul-betul menghayati situasi yang seperti itu. Coba kalau pakai pikiran, kacau lah. Hambar jadinya. Jadi kapan pikiran dipakai, kapan emosi dipakai. Kalau sedang melukis, perasaan kita yang kita mainkan. Sedang nyanyi, perasaan kita. Kalau sedang nyanyi, perasaan lalu muncul pikiran-pikiran, kacau tuh. Ya. Ini bahan-bahan untuk kita pikirkan. Jadi kalau sedang bekerja memang emosinya mesti dalam keadaan yang stabil, mantap. Kalau sedang emosional itu tidak boleh kita melakukan pekerjaan tertentu sebetulnya. Istirahat dulu. Tadi ada yang dokter yang dari Cirebon kalau tidak salah. Kalau Anda sedang emosi terus memeriksa pasien bagaimana? Kan? Kacau. Kacau, bisa-bisa ya, karena emosi muncul pasien dimaki-maki, bisa begitu kan kasarnya. Atau ada suatu tindakan-tindakan yang emosional, semacam itu. Misalnya sekarang ada petugas untuk ini misalnya apa, masalah vaksinasi, nyuntik kan. Kalau sedang emosi nyuntiknya bagaimana? Bisa-bisa cep gitu ya. Karena nyuntik itu mesti dengan perasaan. Emosinya yang betul-betul stabil begitu. Dalam kondisi yang senang, gembira, bahagia. Sehingga warga, masyarakat yang divaksinasinya itu akan merasa bahagia, malah tidak terasa gitu. Sudah dari tadi, kok nggak kerasa ya? Nah itu dia mungkin dalam keadaan kondisi emosi yang bagus. Coba kalau sedang marah, kalau kita bawa mobil tuh, kalau sambil marah-marah mobilnya seperti apa jalannya? Tapi kalau kita sedang sedih, terus nyupir mobil mungkin seperti apa? Gitu. Nah itu mesti disarankan seperti itu. Lalu kalau militer misalnya dalam situasi perang, emosinya sedang bergejolak, kacau. Dan itu mesti dalam keadaan prima itu. Jadi mesti betul-betul sehat fisik, sehat mental. Termasuk juga yang kerja kita mesti seperti itu. Misalnya saya punya teman ya tim promotor, itu mahasiswanya itu dimaki habis-habisan dengan suara yang keras, bentak-bentak. Justru tidak membangun suatu kerjasama yang bagus. Mahasiswa itu menjadi lebih tidak suka begitu, menentang begitu. Bisa seperti itu. Bayangkan kalau mahasiswanya emosi lagi bisa ramai itu. Jadi nanti kalau Anda misalnya ketemu dengan dosen, tim promotor yang keras terhadap Anda, terima dengan baik, bahagialah begitu. Karena mungkin ada sesuatu dari diri Anda sehingga tim promotor menjadi marah. Ada tuh. Jengkel dan sebagainya. Malah nggak mau dalam tanda kutip untuk membimbing. Malah di dalam ujian ada tercetus, kamu sebagai mahasiswa bandel tidak nurut ke saya. Di dalam ujian bisa begitu. Akhirnya apa? Lama jadinya selesainya disertasinya. Kenapa? Emosi. Udah pembimbingnya emosi, mahasiswanya emosi, ya udah.
klop jadinya. Pasti lama tuh. Jadi saya selalu menyampaikan seperti itu. Ya kadang-kadang saya marah juga ke mahasiswa begini. Kalau nggak dimarahi dia tetap nggak benar gitu. Ya, marahi aja, baru sadar bahwa setelah dia sadar baru saya katakan, kamu ini sebegini ikut dong. Gitu. Jadi ada ketika dijawab dalam ujian, kok jawaban dari mahasiswa ini ada dengan nada yang marah-marah gitu. Lah, kok begini? Jadi Anda mesti pandai-pandai mengendalikan emosi nanti terutama terhadap dosen, ketika ujian, ketika bimbingan gitu. Jadi mesti ikut aja begitu. Beliau bisa marah, dan kenapa marah? Mungkin karena kita juga, karena dirangsang, lalu keluarnya dalam bentuk. Ya. Oke, itu emosi. Dan pasti selalu menyertai Anda kemanapun Anda berada. Begitu. Ya semuanya ini akan menyertai Anda dimanapun Anda berada. Berpengaruh kepada individu. Lalu kemampuan, kompetensi. Saya yakin semua ini para mahasiswa punya kemampuan, kompetensi untuk menyelesaikan program doktor ilmu manajemennya dalam waktu yang memang baik. Saya tidak menyebutkan tepat waktu, tapi waktu yang baik. Tapi ada juga kemampuan mahasiswa itu tidak memenuhi secara baik dengan tuntutan dari program dokter di Unpas. Ada tuh. Di Unpas juga ada begitu. Kemampuannya pas-pasan. Saya tanya, ya Pak, saya juga ingin jadi dokter. Oke, kami ingin. Oke. Jadi kalau pertanyaannya bagi dia terlalu tinggi, saya turunkan tingkat derajat kesulitannya. Masih belum bisa jawab lagi, turunkan lagi. Oh, level ini. Nah, kalau diturunkan lagi tentunya saya tidak akan memberikan nilai tinggi. Gitu. Tapi nilai yang ya udahlah, minimal dia lulus. Nah, gitu. Dan kelihatan nanti kompetensi, kemampuan seorang mahasiswa, nanti Anda di dalam mengerjakan disertasi dan dalam ujian-ujiannya. Dan ini nanti sekali lagi ini akan berpengaruh. Mungkin nanti ada kemampuan di dalam membuat disertasi yang Anda kurang kuat. Anda bisa minta bantuan orang lain. Contohnya ini seringkali di program dokter, mahasiswa tidak begitu kuat dalam statistik. Seringkali minta bantuan ke ahli statistik. Boleh, silahkan begitu. Tapi pelajari dengan baik. Apa artinya angka-angka tersebut? Jangan udah jadi, oh segini, enggak. Supaya Anda bisa membunyikan nanti dalam bentuk pembahasannya. Ulasan-ulasan dari angka-angka yang muncul dari hasil statistik. Kenapa? Karena hasil statistik itu sebagai alat bantu untuk Anda untuk bisa menjelaskan secara gamblang keadaan data yang Anda dapatkan. Boleh, silakan. Misalnya ada lagi kemampuan untuk katakanlah membuat disertasi dalam bentuk tulisan. Ya, Anda mungkin gaptek gitu, dalam teknologi yang ada kaitannya dengan masalah sekarang gitu. Boleh minta bantuan.
Tetapi jangan menyerahkan seluruhnya kepada orang lain. Anda terima jadi. Nah, gitu. Ada tuh ketika ujian doktornya, dia nggak bisa jawab dari semua penguji. Malah ada yang diem terus. Oke, saya ganti dengan pertanyaan yang lain. Diem lagi, nggak bisa dijawab. Pertanyaan yang lain lebih sederhana, diem lagi nggak bisa jawab. Oke, kalau begitu, pertanyaan saya, kenapa Anda ikut program doktor di sini? Nah, itu jawabannya dia gampang itu. Tapi jawabannya ya begitu. Lulus. Tapi lulusnya ini, saya juga heran kenapa lulusnya cum laude begitu. Nanti kan diumumkan yudisium cum laude. Padahal dia nggak bisa jawab dalam ujian terbuka. Dan itu ujian terbuka itu di hadapan publik. Sehingga kebetulan saya ikut nonton bertanya-tanya. Kenapa begini ya? Lalu saya tanya, Pak kenapa cum laude? Nah itu yang tidak saya mengerti. Gitu. Dilihat IPK-nya memang tinggi-tinggi. Tapi kenapa nggak bisa? Nah ini masalah. Mungkin ada sesuatu yang memang ada kaitan dengan kemampuan dan kompetensinya. Hanya dia memiliki kemampuan kompetensi untuk mengajak orang lain supaya bantu saya begitu. Sok anak kerja, saya siap terima jadi aja. Itu kemampuan dia juga begitu. Jadi kalau di dalam program doktor ini, silakan Anda sendiri yang mengerjakan. Tim promotor tidak ikut campur sebetulnya. Hanya meluruskan saja. Ini keliru nih, mestinya begini, sok gini terus. Semua konsep ada dari mahasiswa. Mungkin ini dia karena mengandalkan orang lain, konsepnya konsep orang lain, bukan konsep dia. Jadi dia hanya sebagai untuk juru bicaranya aja, tetapi tidak bisa jawab juga. Nah, ada yang model begitu. Jangan sampai nanti seperti itu. Karena saya sudah menemuinya. Silakanlah bekerja sendiri-sendiri. Kalau ada kesulitan, ada tim promotor dan dosen-dosen yang lain yang bisa membantu mengatasi kesulitan itu. Tetapi Anda datang sendiri. Saya pernah membimbing seorang anggota DPR RI dari Senayan. Dia selalu datang ke Bandung kalau bimbingan. Dan dia didampingi oleh 2 orang asisten yang biasa bekerja di kantornya, di DPR. Lalu dia ketika saya dipertemukan, lalu dia memberikan perintah ke asistennya, coba kamu catat semuanya. Jadi ada yang mencatat, ada yang merekam gitu. Jangan sampai ada yang terlupakan. Jadi diskusi saya dengan tim promotor begini, kamu catat, rekam semua. Nah itu nanti saya akan pakai untuk saya tulis dalam disertasi saya. Jadi tetap yang mengerjakan kandidat itu sendiri, tapi dibantu. Ada yang merekamkan, ada yang membuat catatan-catatan khusus nanti, lihat rekamannya betul seperti itu. Jadi mengerjakan disertasinya tetap dia, bukan asistennya. Begitu. Makanya yang tadi itu ada asistennya, silakan. Jadi dia tidak mengerjakan, semuanya beres oleh asistennya. Jadi yang berhak mendapatkan gelar doktor itu bukan kandidatnya, tetapi asistennya itu seharusnya begitu. Karena asistennya yang mengerjakan. Semua tugas-tugas tuh yang dikerjakan asisten, yang mengerjakan asisten, bukan dia.
Ada yang mau begitu. Mungkin karena dia nggak mampu. Ya kalau misalnya soal waktu dan sebagainya boleh kita atur-atur begitu. Jadi boleh dibantu, tapi tetap kendali pada diri Anda. Dan Anda tetap mengetik. Kalau tidak bisa ngetik, Anda ngomong, ya silakan dengan jurutiknya. Ya, silakan bacakan. Oh ya kurang ini kalimatnya, oke perbaiki. Nah, gitu. Mungkin akan lebih cepat kalau dikerjakan daripada dikerjakan sendiri begitu. Boleh, silakan. Dan itu nanti kompetensi dia sendiri akan berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Lalu satu lagi yang akan dibicarakan di sini, jadi ada 6. Walaupun tadi saya katakan tidak hanya ini saja, banyak sekali. Sekarang motivasi. Motivasi adalah daya dorong dalam diri kita untuk bergerak melakukan sesuatu. Dan akan berpengaruh kepada diri kita sendiri. Ini pertanyaan saya biasanya, motivasi apa Anda ikut program doktor? Terserah, mau di mana saja. Mungkin ada yang bisa jawab, motivasi apa Anda ikut program dokter? Biasanya kalau sebagai dosen, itu keharusan begitu, dalam tanda kutip, walaupun tidak serta-merta ikut, boleh juga tidak begitu. Kalau dosen misalnya, kenapa harus ikut program dokter supaya dapat gelar dokter? Menaikkan kompetensi, Prof. Ya? Menaikkan kompetensi. Iya, untuk menaikkan kompetensi. Malah nantinya bisa aja Anda menjadi pembimbing untuk dokter yang lain. Malah suatu ketika kalau sudah memenuhi persyaratan, Anda boleh mengajukan untuk profesor. Mengajukan. Dan itu bukan gelar akademik, tapi jabatan akademik. Ini jangan disalah artikan, bukan gelar. Gelar akademik tertinggi yang nanti Anda akan raih itu adalah doktor. Itu gelar tertinggi, gelar akademik tertinggi di dunia pendidikan, yaitu doktor. Terserah Anda mau ngambil dokternya berapa, boleh. Ada teman-teman yang sudah ambil gelarnya dokternya 2, ada. Ada yang cukup 1. Tadi meningkatkan kompetensi, boleh, silakan. Ada lagi, ini misalnya ada waktu saya ketemu dengan konsultan tuh untuk proyek-proyek tertentu, ya saya kenapa ambil gelar dokter? Soalnya kalau hanya magister, rasanya saya sebagai konsultan masih kurang. Tadi kan meningkatkan kompetensi. Jadi dengan dokter nanti pengakuan dari luar akan lebih tinggi. Karena ada konsultan syaratnya dokter ada. Artinya apa? Rekanan-rekanan yang memanfaatkan konsultan ini menginginkan konsultannya adalah dokter. Nah dia harus mencapai itu. Ada tuh. Ya kebetulan murid saya, teman saya, udah selesai diajari dokter. Lengkaplah sudah. Jadi itu akan dihargai oleh perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan konsultannya. Atau kalau sedang mengajukan proyek tertentu ke lembaga tertentu dengan dokter itu akan dapat lebih tinggi daripada hanya sekedar magister atau S1 saja. Walaupun dia hebat di situ. Di samping pengalaman tentunya gelar akademik begitu. Malah ada lagi ini teman saya ini yang dari TNI. Kebetulan saya sedang membimbing, tapi bukan sebagai promotor, membimbing untuk program S3-nya cepat selesai. Ada 19 orang
dari Hankam, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, pangkatnya letnan kolonel dan kolonel, gitu. Dengan biaya dari Hankam. Mau semangat itu. Dan selalu lapor, saya sudah sampai sini, ada kesulitan di sini, begini. Jadi saya harus memantau mereka supaya tadi selesainya sesuai dengan yang diharapkan oleh dia sendiri. Nah, begitu ada pandemi, berubah tuh. Wah Pak, ini saya ubah nih cara pengambilan datanya karena masalah ini. Oke, silahkan atur lagi. Metodenya diubah semakin. Metode pengambilan datanya menjadi berubah. Tapi itu semangat begitu. Jadi itu selalu kita diskusi. Walaupun saya bukan tim promotor, tapi kadang-kadang memberikan masukan juga untuk disertasi. Termasuk yang di Unpas juga begitu. Ada yang militer. Tapi itu ada motivasi untuk maju begitu. Malah ada yang untuk S2 tuh di MM di Unpas. Oke, minggu depan ujian. Ya Pak, siap. Udah gitu lapor lagi. Pak, tidak jadi ujiannya. Kenapa? Saya ditugaskan ke lain daerah dari kantor. Oke. Geser aja. Digeser lagi waktunya, begitu mau ujian, tugas lagi. Itu sampai 5 kali mau ujian selalu ditugaskan oleh atasannya untuk keluar daerah. Ya saya bingung juga kenapa begitu. Terus saya tanya, ada apa dengan atasan Anda? Kenapa setiap akan ujian sidang untuk tesisnya selalu ditugaskan begitu? Ya kan Pak, saya mesti lapor. Oke, dalam tanda kutip laporan diterima, tapi nanti ada penugasan. Nah itu. Saya tidak bersikap berprasangka negatif begitu kepada atasannya. Ya udah, akhirnya memang selesai juga. Tapi selalu dia punya motivasi walaupun ditunda-tunda sampai 5 kali. Akhirnya selesai juga, alhamdulillah. Jadi nanti motivasi Anda mesti tetap kuat. Memang motivasi itu acap kali turun. Ya acap kali turun, nanti naik lagi. Sehingga orang-orang mengatakan seperti keimanan kita. Kadang-kadang mantep, panteng, tiba-tiba turun. Seperti motivasi juga seperti itu. Apalagi kalau sedang banyak pekerjaan begitu. Waduh, mesti selesai pekerjaan di kantor. Ini seringkali bisa menurunkan juga. Apalagi ada masalah-masalah, udah tinggalkan aja dulu. Akhirnya terlupakan. Mesti dikembangkan lagi motivasi untuk sekolah lagi. Ya, jadi motivasi itu sebagai daya dorong dari diri kita. Jadi semuanya nanti akan kita telusuri lebih detail lagi. Dan ini akan berpengaruh terhadap individu. Dan kalau kita perhatikan, mungkin ada faktor yang lain yang berpengaruh terhadap diri kita yang Anda ketahui, kira-kira apa? Selain yang ini, yang sepertinya perlu dicantumkan. Nah, kira-kira apa? Pengaruh eksternalnya, Prof. Ini kan Ya, apa? Lingkungan. Enggak, dari lingkungan, dari luar. Individu ini. Dari dalam diri Anda sendiri. Faktor pengalaman mungkin, Prof. Pengalaman, oke. Boleh Anda masukkan di situ, silakan. Pengalaman, oke. Apalagi pengalaman individu ya, bukan pengalaman dari luar. Ya. Betul, pengalaman. Apalagi Pendidikan. apa? Pendidikan. Pendidikan
Boleh, walaupun itu nanti ada kaitan dengan kompetensi. Boleh pendidikan. Apalagi Goals Latar belakang masa kecil, Dok. latar belakang masa kecil. Ya, betul. Apalagi tujuan akhirnya, Prof. apa tujuan akhir? Iya. Ya, boleh. Artinya punya tujuan yang harus dicapai. Apalagi cara belajar. Cara belajar Anda bagaimana? Itu kan berpengaruh. Iya. Ya kan? Terus apalagi Kalau sikap itu kemana, Dok? sikap tadi udah ada kan sikap. Oh iya sudah ya. Ya udah Modeling. cari apa? Modeling. Modeling ya bisa. Mungkin juga gaya hidup. Bisa kan? Ya. Oke, apalagi itu. Ayo. Banyak ya Komitmen. yang memang tidak disertakan di sini. Silakan. Ini hanya contoh aja. 6 silakan cari yang lain yang berpengaruh kepada diri kita. Apalagi sekarang khususnya yang ada kaitannya dengan kinerja pencapaian doktor di Unpas. Nah, gitu kalau kita sempitkan gitu ya. Jadi untuk Anda semua. Ya. Bisa saja nanti yang ada kaitan dengan fisik. Mudah Habit. sakit. Nah, habit kebiasaan, mudah sakit. Nah, itu hati-hati ya. Misalnya semacam itu. Ya, bisa aja kan. Karena fisiknya atau gini, susah ngerti, gampang lupa. Biasanya itu untuk S3 tuh ada tuh. Karena faktor usia. Usia di sini belum masuk ya? Belum. Ya kan? Belum. Nah, tadi saya ngerti, gampang lupa. Nah, itu. Lalu ada lagi. Bosan, malas. Di mana itu ya? Bosan, malas gitu ya. Bisa kan? Aduh, saya malas. Kerja ini menyelesaikan disertasi. Nanti aja. Selalu nanti. Gitu. Menunda ya, Prof. Menunda. Oke. Jadi silakan tugas Anda sekarang masukkan aja semuanya begitu, nanti kirim ke saya tuh berapa banyak nanti. Ya kayak, dan ini nanti akan berpengaruh kepada individu Anda sendiri, kita semua, dalam bentuk nanti efektivitas individual. Dalam kata lain disebut kinerja. Tadi saya khususkan kinerja saya dalam mengikuti program doktor di Universitas Pasundan, doktor ilmu manajemen di Universitas Pasundan, akan berpengaruh semua. Coba bayangkan kalau menunda-nunda bagaimana? Akhirnya apa? Mepet dalam waktu singkat harus selesai. Hasilnya? Tidak optimal. Tidak Celaka. optimal. Celaka begitu ya, bisa begitu. Makanya tadi saya katakan, kalau ada kaitannya dengan disertasi, misalnya di dalam nanti usulan penelitian, Anda bisa langsung kirim ke jurnal internasional. Jangan ditunda-tunda. Karena nanti akan ditanya di ujinya mana jurnalnya. Buktinya apa? Mesti terpublish di jurnal yang memang terakreditasi. Hati-hati, banyak Scopus yang belum abal-abal. Ya, banyak bayar tapi akhirnya tidak diakui. Udah bayarnya mahal sampai 20 juta terus tidak diakui jurnalnya. Nah, itu hati-hati, banyak terutama yang dari India tuh banyak tuh. Mungkin di Indonesia juga ada begitu. Dan ada makelar-makelar untuk jurnal. Ada tuh, di Indonesia ada. Hati-hati, jadi kita mesti hati-hati gitu ya. Mending mengikuti suatu program tertentu yang nanti
ada kaitannya dengan bagaimana cara mengirim jurnal internasional, bahasanya seperti apa, ada ketentuan-ketentuan khusus begitu. Jadi kalau mau kirimlah ke sini, mereka akan membimbingnya. Ya, jadi itu efektif. Jadi efektif tidaknya tergantung dalam faktor-faktor yang ada dalam diri kita sendiri. Belum yang dari luar nanti. Dan ini nanti kalau kinerja kita bagus, ujung-ujungnya kita akan dapat kepuasan. Anda akan dapat kepuasan dari program dokter ini. Apalagi akan muncul kepuasan ketika dinyatakan saudara A, Anda lulus menjadi dokter dengan yudisium, nah gitu, di sidang, di hadapan orang lain. Nah itu puas tuh. Jadi kepuasan kerja itu dasarnya ada penilaian, ada masukan, imbalan dari luar terhadap efektivitas Anda di dalam mengerjakan semua program dalam kaitannya dengan program dokter. Dan satu lagi ini bukan di dalam diri ini di luar dari diri Anda. Tadi yang katakan ini lingkungan. Desain pekerjaan itu lingkungan. Bukan diri Anda, tapi ini juga nanti akan berpengaruh kepada motivasi, berpengaruh kepada kinerja, berpengaruh kepada kepuasan. Sekarang desain pekerjaan sekarang mau tidak mau harus mengikuti keadaan sekarang dalam masa pandemi. Desain pekerjaan untuk perkuliahan beda dengan dulu sekarang. Di desain lain, boleh daring. Harus daring malah. Bayangkan kalau sekolah SD daring gitu. Ya kalau cucu saya oke lah gitu. Semua peralatan ada. Orang tuanya menyiapkan semua. Ruangannya khusus untuk sekolah. Ke atasnya baju SD, ke bawahnya macam-macam lah, terserah gitu. Yang penting pakai SD karena tidak kena videonya tidak sampai ke daerah bawah begitu, hanya dari dada ke atas saja. Itu desain dan itu berpengaruh terhadap motivasi, terhadap kinerja, terhadap kepuasan. Kadang-kadang aduh bosan dia, malah lebih capek duduk terus dia monitor. Ya, semacam itu. Tapi memang ada untungnya, tidak usah pergi. Biaya akan lebih murah. Tetapi memang mungkin dikaitkan dengan peralatan-peralatan bisa ke arah sana. Jadi itu kalau ada. Tetapi bagaimana kalau di daerah-daerah yang sosial ekonominya rendah, tetapi mesti daring? Bayang nggak? Untuk beli HP aja susah begitu. Nah kalau beli HP untuk kuliah seperti sekarang, Anda mungkin pakai laptop atau pakai komputer pribadi begitu, nggak masalah. Kalau pakai HP seringkali ada masalah. Belum jaringan internetnya begitu. Kadang-kadang tiba-tiba muncul, hilang seperti itu. Ada yang hilang nggak? Mungkin karena sinyalnya nggak bagus begitu. Saya sok sering tuh. Nah itu sok atau diusahakan cari yang lebih bagus kayak gitu, jadinya kan jadi mesti ngemodal lagi itu. Rumahnya di puncak. Nah, saya juga ini di atas begitu, cari daerah kira-kira deket. Dan kebetulan ada ya wifi-nya. Memang kita siapkan begitu. Kalau dulu kalau di sini saya nggak bisa, lolep gitu. Aduh, ayo keluar cari tempat sambil bawa laptop. Bapak mau kemana? Ini cari sinyal yang bagus. Nah, ya sekarang mau tidak mau ya udah. Itu berpengaruh tuh, jengkel kadang-kadang begitu.
Jadi kalau udah jengkel itu emosi tuh itu masuk tuh. Akhirnya tidak puas. Kinerja kita menjadi tidak lebih bagus. Kadang-kadang ada mukanya tapi Pak Sur, ini suaranya nggak kedengaran. Apa sih pertanyaannya? Itu ketika ujian sidang tuh. Waduh, saya WA aja lah pertanyaannya ya. Oke. Nah, bisa semacam itu. Jadi jawabannya mahasiswa nanti juga nulis begitu. Sehingga nanti ujiannya menjadi tunggu sebentar, tunggu masukkan nilai-nilai. Itu bisa seperti itu. Dan sekarang kalau kita puas, kepuasan itu akan berpengaruh nanti kepada persepsi. Semakin puas Anda, persepsi akan menjadi mengenai program doktor di Unpas akan semakin bagus. Wah, bagus, enak sekali kuliah di sini. Malah mungkin nanti akan saya sarankan kepada teman-teman supaya kuliah di Unpas nih, karena gitu. Jadi persepsinya semakin lebih baik. Lalu juga sikap semakin positif. Emosi tidak ngamuk-ngamuk, bahagia, senang lah. Lalu motivasi semakin tinggi. Terus pertanyaan dari saya, kenapa kepuasan kerja tidak berpengaruh kepada nilai dan kepada kemampuan kompetensi? Dalam tanda kutip ya. Kalau puas nilainya akan berubah nggak? Tidak, Prof. Ya, karena cenderung memang menetap. Kebiasaan-kebiasaan juga karena mengudak. Ya, walaupun ada pengaruhnya, tapi tidak sebesar sekali terhadap sikap. Lalu kemampuan akan berubah nggak? Kalau Anda puas, kemampuan Anda meningkat? Tidak, Prof. Tidak, ya. Kemampuan akan meningkat apabila Anda melakukan program-program tertentu, melatih dan sebagainya, ikut pendidikan, baru meningkat. Bukan karena puas. Bayangkan sekarang kalau Anda tidak puas, kemampuan Anda jadi anjlok. Enggak kan? Kemampuan tetap. Masa tidak puas kemampuan Anda jadi anjlok, menjadi tidak mampu, kan tidak. Lalu juga karena Anda tidak puas, Anda tidak punya nilai pribadi lagi. Enggak, tetap. Kalau Anda tidak puas, sikap akan menjadi negatif, berubah, persepsi menjadi tidak baik, emosi meninggi, ngamuk-ngamuk dan sebagainya, karena tidak puas. Motivasi turun. Dan semuanya akan ganggu kinerja Anda. Itu nanti akan kita pelajari. Ini waktunya udah habis ya. 11.35. Ya, kalau dari Patian memang sampai 11.30. Ya. Oke, nanti saya kirimkan materi ini. Silakan kirim ke WA saya alamat email. Ada ketua kelasnya sahanya. Ada, Prof. Ada tuh yang mana nih? Ini, Prof. Oh, yang bicara? Ya. Silakan Dek kirim ke WA saya atau lewat Tian alamat emailnya supaya saya kirim materinya nanti. Enggak, Prof. Siap. Ya. Baik, saya kira ini tidak ada pertanyaan lagi. Kita selesaikan saja. Mungkin Anda punya kegiatan-kegiatan yang lain. Salah satu ngasuh si kecil tuh. Ya. Ini si papa ini. Nah, itu ya. Tapi ya wajar lah, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Malah ada yang seorang ibu ikut kuliah, tapi sambil menyusui putranya yang masih bayi. Boleh, silakan. Tapi videonya yang dimatikan. Jadi enak. Mau makan silakan, mau tidur silakan, tapi dengarkan baik-baik begitu. Baik, saya kira kita akan lanjutkan minggu depan pada hari jam yang sama. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua, Ya, berprestasi amin. semua. Amin. Amin. Prof. Atur nuhun, Prof.
Sehat Terima selalu, kasih ya, Prof. Prof. Ya. Sehat-sehat juga ya, Prof. Yo. Teman-teman.